Bung Amandus, gimana? Suaranya bagus? Bagus, Pak. Bagus, bagus. Oke. Eh, Bung Sarjono sama teman-teman lainnya, bagaimana? Bagus didengar suaranya? Kalau ada kendala disampaikan karena saya juga tidak sempat tes lagi alatnya ini, langsung dicoba saja tadi. Baik, sebelum saya lanjut, saya coba mau share dulu ya. Ada video terkait dengan kegiatan paralegal yang dimanifestokan gitu ya. Ini dia, coba. Bagi rakyat Indonesia, maka inilah manifesto kami. Bahwa kami paralegal Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia dan Advokasi Rakyat untuk Nusantara menyatakan tetap setia dan patuh kepada Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar dan sumber hukum, serta siap bergotong royong, saling membantu, serta bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab kami sebagai paralegal yang berkompeten, profesional, dan berprinsip keadilan sosial. Bahwa kami paralegal Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia dan Advokasi Rakyat untuk Nusantara menyatakan anti korupsi dan siap dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, anti narkoba dan siap bersama-sama dalam pemberantasan pengedaran narkoba, dan tetap menegakkan hak asasi manusia, menolak segala bentuk kekerasan pada perempuan dan anak, serta menjunjung tinggi supremasi hukum untuk mewujudkan keadilan yang seutuhnya bagi rakyat Indonesia. Bahwa kami paralegal Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia dan Advokasi Rakyat untuk Nusantara menyatakan seluruh rakyat Indonesia harus mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam setiap produk kebijakan dan pemberlakuan hukum yang merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia. Bahwa kami paralegal Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia dan Advokasi Rakyat untuk Nusantara siap mengabdikan diri secara penuh untuk membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan atas ketidakadilan yang terjadi pada rakyat. Demikianlah manifesto paralegal Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia dan Advokasi Rakyat untuk Nusantara. Jakarta, 14 Mei 2017. Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia dan Advokasi Rakyat untuk Nusantara. Baik. Iya, tadi kita sudah dengarkan bersama ya. Manifesto Paralegal dan Advokasi Rakyat Nusantara. Teman-teman pernah dengar enggak sebelumnya bahwa ada silaturahmi nasional paralegal se-Indonesia? Ada yang pernah ikut enggak? Belum. Oh, belum ada ya. Pak Wawan belum masuk ya. Masih mungkin sementara. Baik, hari ini kita berniat sebenarnya untuk membawakan materi tentang strategi atau teknik pembuatan surat kuasa, di mana surat kuasa yang kita maksud adalah surat kuasa khusus, yakni khusus menangani suatu perkara atau suatu masalah yang diminta untuk dibantu oleh pencari keadilan atau klien. Nah, surat kuasa ini berlaku untuk pengacara dan paralegal. Jadi biasanya kalau kami kuasanya itu paralegalnya dimasukkan dalam surat kuasa dengan pengacaranya.
sehingga paralegalnya akan mengurus hal-hal yang terkait dengan alat bukti ataupun hal-hal yang berkaitan di luar pengadilan atau non litigasinya. Sedangkan nantinya ketika sudah masuk ke ranah litigasi atau ranah beracara baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, itu kemudian pengacara dan paralegal itu bisa saling mendukung atau bersinergi, begitu ya. Baik, sampai di sini saya biasanya ini kita mulai dengan teman-teman yang sudah lengkap. Ini kita sambil menunggu teman-teman yang ada ya. Saya ingin sampaikan juga bahwa surat kuasa ini kita buat setelah kita mempelajari ya, setelah mempelajari berkas perkara. Jadi setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh pencari keadilan atau orang-orang yang ingin berkonsultasi dengan kita memeriksa misalnya semua dokumen-dokumen, surat, kita mendengarkan keterangan-keterangan saksi, lalu kemudian kita buat surat kuasanya, begitu ya. Jadi surat kuasa itu dibuat tidak langsung ketika misalnya ada orang datang langsung bikin surat kuasa, tidak begitu. Jadi surat kuasa itu dibuat setelah kita menganalisa atau setelah kita melakukan penelusuran terhadap masalah ataupun perkara yang diminta untuk dibantu diselesaikan. Seperti itu ya. Jadi surat kuasanya harus dibuat setelah kita membaca kronologis perkaranya seperti apa, memeriksa dokumen-dokumen yang ada ya, baik dokumen tertulis, dokumen dalam bentuk digital, misalnya video dan foto dan lain sebagainya. Kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien ya. Baik. Ya, sebentar Kat ya, saya ada acara. Ya, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, baik. Jadi sekali lagi untuk pembuatan surat kuasa itu tidak harus langsung dibuat setelah pencari keadilan atau orang yang membutuhkan jasa kita datang kepada kita berkonsultasi. Tetapi harus kita pelajari terlebih dahulu. Jadi setelah kita meyakini bahwa perkara ini sesuai dengan kompetensi kita atau keahlian kita, kemudian kita sudah tahu persoalannya di mana dan apa masalahnya, barulah kemudian kita membuat surat kuasanya, seperti itu. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan terkait mengenai surat kuasa. Baik, kalau tidak ada saya lanjut ya. Baik, jadi saya sama bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ya? Cuma dia, silakan. Ya, jadi gini. Saya mau tanya, apakah format surat kuasa itu setiap kasus berbeda-beda atau sama begitu? Misalnya pidana berbeda, perdata berbeda. Apakah sama? Itu yang pertama. Yang kedua, kan saya membaca beberapa literatur tentang materai itu kekuatan materai itu apakah memang perlu di dalam surat kuasa? Kalau di dalam hukum itu, Pak. Baik. Ada lagi? Pertanyaan cukup dua dulu ya. Atau ada yang ingin membantu menjawab? Saya persilakan. Mengenai pertanyaan Saudara Jumadil. Baik, kalau tidak ada saya coba menjawabnya ya. Yang pertama terkait surat kuasa itu apakah perkara itu sama surat kuasa perkara pidana, perdata, tun, kemudian perkara-perkara yang lain. Apakah sama atau tidak gitu ya pertanyaannya? Ya Pak. Oke, baik. Jadi pada dasarnya
Surat kuasa itu kalau kita melihat konstruksinya ya, cara pembuatannya itu sama ya. Tapi tentu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa sebelum membuat surat kuasa kita mempelajari dulu pengeluhan atau pengaduan dari pencari keadilan itu atau korbannya atau pihak yang dirugikan itu datang ke kita pelajari dulu ini masalahnya masalah apa. Ini masalah pidana atau masalah perdata atau masalah tata usaha negara atau masalah peradilan militer atau persoalan apa gitu ya. Jadi harus dipelajari dulu berkasnya, kemudian dibuatlah surat kuasanya. Nah, surat kuasanya tentu berbeda isinya gitu kan. Isi contoh misalnya yang sangat-sangat berbeda antara kuasa pidana dan kuasa perdata terkait soal pembayaran atau penerimaan uang. Jadi kalau dalam surat kuasa perdata itu harus dicantumkan memberi dan menerima uang, menandatangani kwitansi dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam kuasa pidana itu tidak dimungkinkan, tidak boleh. Karena kuasa pidana itu kita mau bayar apa gitu kan? Seperti itu ya. Jadi untuk kuasa pidana, kuasa perdata itu isinya aja yang berbeda, tapi konstruksinya atau tekniknya pada dasarnya sama. Tadi di awal saya sudah putarkan video 19 poin ya yang harus dibuat dalam surat kuasa. Ada juga yang mengatakan 17 poin, tapi intinya judulnya itu surat kuasa khusus gitu ya. Jadi khusus ini maksudnya adalah perkara yang diminta untuk kita selesaikan aja. Kalau ada perkara lain yang tidak ada dalam surat kuasa itu tidak bisa kita tangani. Misalnya, bisa nggak perkaranya misalnya ada dua, pidana dan perdata. Dalam satu surat kuasa bisa tidak? Nah, seperti itu ya. Nah, saya coba tanya dulu teman-teman. Bisa tidak dalam sebuah perkara satu orang nih kan mengalami dua perkara, yaitu pidana dan perdata. Bisa nggak satu surat kuasa saja digunakan? Atau pidananya kuasa tersendiri, perdatanya kuasa tersendiri? Gimana? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau menurut saya bisa, Pak, karena satu kepentingan, maksudnya dalam satu case dia mendapati dua persoalan, yang satu pidana, satu perdata, kan Ya. Subjeknya satu orang. Gitu. Ya. Jadi menurut saya bisa. Sudah ya? Oke. Baik. Jadi yang lain gimana? Apa bisa atau tidak? Atau efektifnya mana? Lebih bagus mana? Kita bikin kuasa tersendiri pidananya atau satu kuasa saja pidana dan perdatanya? Sehingga tidak banyak materainya misalnya. Atau tidak banyak biayanya misalnya. Gimana? Silakan. Kalau menurut saya bisa saja satu yang dimana orang tersebut itu artinya dia melakukan tindak pidana dalam hal perdata dan pidana. Tapi apabila permintaan dari hakim untuk membuat dua surat kuasa, maka harus dilakukan membuat dua surat kuasa. Di mana pidana itu tersendiri dan perdata itu tersendiri. Terima kasih. Ya, kasih baik ya. Baik, yang lain mungkin ada saran lain, apakah satu kuasa atau dua kuasa? Silakan. Iya. Jadi biasanya ya, saya langsung saja handle ya. Jadi biasanya dalam kuasa pidana itu kita buat tersendiri ya. Kuasa perdata juga kita buat tersendiri karena pembuatan surat kuasa itu ada biayanya. Nah, jadi di samping sudah biaya materai, juga ada biaya pendaftaran surat kuasa gitu biasanya. Jadi kita daftar surat kuasanya itu di pengadilan. Nah, jadi untuk mengesahkan kita berhak terhadap perkara itu biasanya untuk bisa ikut dalam persidangannya, maka kuasanya harus didaftarkan terlebih dahulu, baru kemudian kita membuat surat gugatan dan lain sebagainya.
Jadi yang terpenting surat kuasa ini hanya bisa dibuat setelah kita mempelajari case-nya, perkaranya. Kalau kita tidak mempelajari case-nya terlebih dahulu lalu bikin kuasanya, itu namanya kuasanya abal-abal. Kita sota gitu ya, maksudnya kita sok tahu gitu perkara orang. Akhirnya kuasanya salah, perkaranya juga berbeda gitu. Nah, jadi sebagai pengacara ataupun sebagai paralegal, telinganya itu harus dibuka lebar gitu ya. Lebih banyak mendengarkan daripada kita berbicara gitu. Mencari tahu persis masalahnya seperti apa gitu. Sehingga bisa dituangkan dalam surat kuasa seperti itu. Baik. Nah, surat kuasa baik pidana maupun perdata bisa saja seperti disampaikan tadi satu surat kuasa saja, tapi bersifat umum gitu kuasanya. Disebutkan di dalam hukum acaranya. Kalau pidana itu kan hukum acaranya jelas tersendiri dibandingkan dengan hukum acara perdata. Nah, ada yang bisa bantu saya terkait misalnya hukum acara perdata? Apa saja hukum acara perdatanya? Ya kalau kita nangani case ya, nangani masalah gitu, anak kasus. Nah, kasusnya kita akan diminta untuk buat gugatan. Sebelum membuat gugatan kita ada somasi ya, ada negosiasi, ada mediasi. Di pengadilan pun begitu, ada hukum acaranya. Kalau perdata itu harus ada mediasi, dan mediasi itu harus tertuang dalam surat kuasa. Kalau tidak tertuang dalam surat kuasa, maka kita tidak bisa ikut mediasi di pengadilan. Begitu ya. Kemudian yang kedua, setelah itu ada pembacaan gugatan, ada jawab-menjawab ya, replik-duplik, kemudian masuk pada pembuktian, kemudian masuk pada kesimpulan, lalu putusan dan seterusnya dan seterusnya. Ada banding, ada kasasi, ada PK, ada eksekusi, kemudian ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan perkara itu yang harus kita ketemu dengan pihak-pihak terkait. Maka di dalam kuasa itu harus disebutkan seperti itu. Nah, biasanya kuasa itu benar-benar dibuat secara sederhana, tetapi kemudian mencakup seluruh kepentingan hukum itu sudah ada di dalam surat kuasa itu. Nah, jadi kalau saran saya, sebaiknya pelajari dulu kasusnya ini yang mana, pidana atau perdata. Terus kita mau nangani dua-dua atau nangani satu-satu gitu. Kalau bisa dimungkinkan biar kita fokus, pilih saja satu aja dulu misalnya, jangan ambil dua-dua, pidananya ambil atau perdatanya. Kita ambil pidananya misalnya, perdatanya lain lagi, kita kasih teman aja misalnya, supaya lebih fokus. Atau kalau nggak ada lagi kerjaan ini, ambil dua-dua misalnya, ambil pidananya, ambil perdatanya. Tapi saran saya sebaiknya dibuat dua kuasa, sehingga tidak saling tumpang tindih kuasa pidana dan kuasa perdatanya begitu. Karena di dalam kuasa pidana, dia biasanya kuasanya adalah mewakili dan mendampingi klien itu dalam hal melaporkan peristiwa pidananya misalnya. Kemudian dalam hal mendampingi dan seterusnya ya. Iya, ada yang ingin memberi masukan, silakan. Silakan. Ya, silakan, ada yang ingin bicara? Siapa? Kita punya waktu 7 menit. Baik, saya lanjut ya. Baik, di dalam surat kuasa ini juga harus dituangkan tadi salah satunya ya, judulnya kuasa khusus. Kuasa khusus. Jadi kalau dia sifatnya terlalu banyak di situ perkaranya, maka kekhususannya menjadi hilang gitu ya. Jadi harus kadang-kadang kita menangani perkara pidananya, terus kliennya atau pencari keadilannya minta juga kita nangani perdatanya, tapi honornya sama gitu, honornya satu. Wah, itu kita rugi karena sudah dua perkara tapi honornya satu gitu misalnya. Nah, itu yang kemudian biasanya kita pisahkan pidananya satu kuasa dengan perjanjian penanganan perkaranya seperti apa sampai selesai dan biayanya berapa gitu.
Kemudian perdatanya seperti apa? Biayanya juga berbeda begitu. Nah, sebaiknya kuasanya berbeda-beda sehingga kita lebih fokus. Timnya juga bisa di apa namanya? Dibagi-bagi. Ada tim perdata, ada tim pidana, ada tim tunnya, ada tim yang lainnya begitu. Nah, kalau ingin menyatukan boleh juga. Hanya tentu ada resikonya. Resikonya ya tadi biasanya kuasanya dipertanyakan, kok ini kuasanya khusus tapi kok banyak perkara di dalamnya. Ada pidana, ada perdata, ada tunnya, dan lain sebagainya ya. Jadi kekhususannya menjadi hilang gitu kan. Ini kuasanya dalam perkara apa? Biasanya perkara pidana 1 ke pidana 2 misalnya. Klien kita misalnya, salah satu contoh misalnya dia dilaporkan sebagai pihak yang terlapor sebagai misalnya IT ya, undang-undang IT pencemaran nama baik misalnya. Kemudian dia juga dilaporkan dengan peristiwa kasus korupsinya misalnya. Lalu kasus korupsi dan pencemaran nama baik 2 perkara yang berbeda. Nah, itu tidak boleh satu kasus satu kuasa. Sebaiknya dibuatkan kuasa tersendiri sehingga lebih lebih spesifik, lebih fokus ya, lebih khusus gitu maksudnya surat kuasanya. Jadi demikian. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, Singkat saja. Saya singkat saja, Pak. silakan, Selimbutan. Terkait dengan pembuatan surat kuasa umum yang di dalamnya mencakup case perdata atau pidana kemudian tun, ini menurut saya agak perlu diperjelas karena kalau tun ini kan dia sudah tahapan ke proses peradilan lebih tinggi. Kalau misalnya dalam rangkaian masih di pengadilan kemudian di kuasa sudah mencakup tun dan seterusnya, itu seperti apa modelnya? Jadi agak sudah melampaui prosesnya ini. Itu mungkin pertanyaan saya. Ya, makasih. Ya, jadi maksudnya gini, kuasa itu berbeda antara kuasa khusus pidana, kuasa khusus perdata, kuasa khusus tun, tapi konstruksi penyusunan kuasanya sama ya. Hanya isinya, poinnya berbeda. Karena hukum acaranya juga beda, seperti itu. Nah, di luar litigasi, paralegal ini kan ceritanya ketika ada orang datang, dia mengadukan masalahnya, terus kita kan tidak bisa langsung menangani perkara itu tanpa kuasa seharusnya. Kadang-kadang ada yang paralegal yang belum dilatih atau yang belum mengikuti pelatihan paralegal tingkat dasar, itu menangani perkara tanpa surat kuasa. Akhirnya apa yang terjadi kira-kira kalau kita nangani perkara tanpa surat kuasa? Coba saya mau tanya kepada paralegal. Apa risikonya gitu? Kemarin kalau nggak salah ada paralegal yang ditolak, tidak bisa mendampingi, tidak bisa menemani karena tidak ada surat kuasa. Kemudian yang kedua, bisa saja dianggap berkomplot, bagian daripada perkara itu atau berteman. Sehingga ketika misalnya paralegal ini menjalankan profesinya, bisa langsung dijadikan tersangka bersamaan atau turut serta dalam sebuah perbuatan pidana dan seterusnya. Jadi kuasa ini menentukan bahwa kita adalah orang yang hanya membantu mendampingi misalnya atau mewakili dengan bukti surat yang kita punya, begitu ya. Dan kalau di tempat saya kuasa paralegal itu tidak berdiri sendiri, paralegalnya saja yang menerima kuasa, tidak boleh. Dia harus bersama dengan pengacaranya. Jadi misalnya kuasa khusus ini diberikan kepada satu pengacaranya, misalnya Usman Ali, sarjana hukum. Kemudian yang kedua advokat kan, yang keduanya misalnya Yusuf paralegal, statusnya paralegal. Kemudian dalam hal ini kuasanya apa gitu, terkait masalah apa gitu. Nah, sehingga surat kuasanya ini memiliki legalitas formal, memiliki kompetensi, ya, memiliki kewenangan dalam hal menyelesaikan perkara di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, litigasi maupun non litigasi, demikian ya.
Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tadi sudah saya jelaskan ya, mengenai perbedaannya. Tadi Pak Jumadil, apa lagi tuh ya? Terkait apa lagi? Saya kurang... Tentang kekuatan mengikat dari matra itu Pak, apakah diperlukan memang kalau di Ya. dalam surat kuasa? Baik, mengenai matra ya. Jadi matra itu kan seharusnya diberikan kepada atau diberi materai kepada surat-surat berharga. Nah, pertanyaan saya, apakah surat kuasa itu adalah surat berharga atau tidak? Atau bukan? Silakan teman-teman. 1 menit lagi nih. Setelah itu kita lanjut. Menurut saya surat kuasa itu surat berharga yang dimana memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa pengetahuan dia sendiri. Ya, Karena baik. sangat diakui di dalam suatu pengadilan. Baik. Surat kuasa adalah surat berharga sehingga harus dikenakan materai yang cukup ya, begitu ya, materai yang cukup gitu. Nah, kalau surat kuasanya tidak bermaterai, kira-kira surat kuasanya bisa nggak dipakai atau tidak?